Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Jaya Official yang akan nemenin kamu semua dalam info seputar parfum. Episode kali ini aku akan ngebahas tentang 5 alasan orang beralih ke parfum mixing. Nah, kalau dari kemarin 2 episode itu udah kita bahas parfum mixing, sekarang kita bahas alasannya ya. Jadi supaya pemahamannya memadai, tonton videonya dari awal sampai akhir ya. Semoga video ini bisa dijadikan pertimbangan untuk kalian mengambil keputusan. Oke, kita bahas mulai dari alasan yang pertama dulu ya. Jadi alasan yang pertama, orang beralih ke parfum mixing adalah karena parfum mixing aromanya itu lebih dinamis daripada single perfume. Maksudnya apa? Jadi maksudnya gini, langsung aku kasih contoh aja ya. Misal, varian Egner Black atau Egner Blue atau Scandelos. Nggak lantas jadi kalau pabrikan A kemudian aromanya begini, kalau pabrikan B itu aromanya bukan itu gitu, kan nggak begitu. Jadi semua varian Egner Blue dengan pabrikan dari manapun ya aromanya Egner Blue gitu. Tetapi kalau kalian mixing 2 bibit yang berbeda, mungkin Egner Blue sama Scandelos mungkin di mixing gitu ya, itu jelas tidak akan identik 100% Egner Blue atau tidak akan identik 100% Scandelos. Karena mixing dari keduanya, maka itu akan muncul sensasi aroma yang baru. Nah, itulah kenapa disebut bahwa parfum mixing aromanya itu jauh lebih dinamis dibandingkan single parfum, ya. Andai kalian melakukan eksperimen untuk 2 bibit aja ya, misal Pink Chiffon sama Scarlet nih, atau Pink Chiffon sama Scandelos misal. Nah, ini dengan komposisi yang berbeda-beda aja, ini akan muncul 10 aroma yang berbeda. Contoh, Scandelosnya 90%, Pink Chiffonnya 10%. Kemudian dinaikkan lagi, Scandelos 80%, Pink Chiffon 20%. Scandelos 70%, Pink Chiffon 30%. Terus begitu, itu berarti akan muncul sekitar 10 sampai 15 sensasi aroma yang berbeda tuh. Dari 2 bibit aja tuh yang di-mix. Gimana kalau kalian punya persediaan sekitar 20 parfum mixing? Kebayang kayak gimana kayaknya kalian untuk inventory-nya ya. Nggak perlu menyediakan sampai ratusan stok atau ratusan inventory atau ratusan varian bibit. Cukup bibit yang best seller aja, lalu kalian kreativitas sendiri untuk mixing. Itu akan lebih baik ya. Nah, oke, itu ya. Jadi aromanya jauh lebih dinamis kalau parfum mixing. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua ya, alasan orang beralih ke parfum mixing, yaitu parfum mixing itu bisa dijadikan keunggulan kompetitif dari suatu toko atau satu bisnis parfum ya. Maksudnya apa? Jadi keunggulan kompetitif itu sesuatu atau ya kelebihan yang tidak dimiliki oleh toko lain. Jadi itu adanya hanya di toko kita. Nah, kalau single parfum itu misal kita menyediakan varian XX Black atau One Million Lucky, kan bisa jadi di toko lain juga bisa sedia meskipun dengan pabrikan yang berbeda. Tapi kan varian parfumnya sama, ya. Nah, tetapi kalau parfum mixing itu sangat sulit untuk diduplikasi 100% dengan toko lain, kecuali kalian berikan formulanya ke konsumen. Nah, ketika konsumen parfumnya habis, dia bisa isi ulang di toko lain dengan formula yang kalian berikan. Nah, ya, tetapi kalau formula itu kalian keep, ya, maka aman dan itu akan tetap menjadi keunggulan toko kalian, ya. Jadi jangan ragu untuk bereksplorasi di parfum mixing karena ini tuh bener-bener jadi semacam eh, key strategy, jadi strategi kunci untuk bisnis parfum kalian. Yang ini tidak mungkin diduplikasi oleh toko lain. Jadi ini akan jadi limited edition untuk barang-barang yang kalian jual gitu loh. Kan kalian bisa tempelin label itu gitu loh, ya. Nah, jadi itu alasan yang kedua ya orang beralih ke parfum mixing karena dia punya keunggulan kompetitif yang cukup bagus untuk bisnis parfum kita ya. Oke, yang ketiga, alasan orang beralih ke parfum mixing itu adalah karena fleksibilitas harga dari parfum mixing itu sendiri. Jadi begini,
kita bisa menentukan harga jual untuk satu produk jelas, disesuaikan atau selaras dengan kualitas produk tersebut, kan gitu ya. Tetapi, itu akan sangat membutuhkan effort yang luar biasa kalau kita menyediakan produk yang sama dengan toko lain. Misal, kita jualan Egner Black dari, Keva, tempat lain jualan Egner Black dari Parvarom, tempat lainnya lagi jualan Egner Black dari Macbrom. Tempat lainnya lagi ada jualan Egner Black dari Luzi. Nah, itu semuanya sama-sama Egner Black. Tentu kita mesti punya effort yang lebih untuk meyakinkan konsumen bahwa ini loh Egner Black di toko aku ini bagus, ya, dengan harga segini dan ini harga yang worth it untuk per mili Egner Black. Nah, belum lagi kita mesti punya komunikasi yang bagus supaya kita bisa meyakinkan konsumen bahwa dia nggak salah untuk beli parfum di toko kita. Nah, padahal nggak semua orang punya kemampuan komunikasi yang bagus, kan gitu kan? Nah, tetapi kalau kita jual parfum mixing, ya, ini dengan asumsi bibit yang di-mix itu bibit dari pabrikan yang bagus ya. Kalau kita jual parfum mixing, ya, kita hanya perlu menambahkan satu poin lagi, yaitu aroma yang berbeda dari tempat manapun. Nah, kita menang satu poin di situ. Nah, itulah yang menjadikan kita merasa berhak untuk mencas lebih produk tersebut. Karena dia punya keunikan yang tidak didapat di toko lain. Kalau produknya sama, kita nggak bisa jual dengan range harga atau range perbedaan harga yang cukup tinggi. Karena tempat lain juga jual Egner Black, meskipun secara kualitas, karena beda pabrikan, mungkin beda jauh kualitasnya, tapi yang sama-sama Egner Black. Orang awam tidak begitu dalam untuk perbedaan pabrikan, kan gitu kan? Ya, kalau konsumen yang masih awam, kan dia tidak concern di ini pabrikan apa, intinya sama-sama Egner Black, kan gitu kan. Nah, jadi kita tidak bisa menentukan harga jual secara lebih fleksibel kalau single perfume. Tapi kalau mixing parfum atau parfum mixing, itu kita bisa lebih fleksibel. Di samping kita menyediakan bibit dari pabrikan yang bagus, kita menang satu poin dalam hal aroma yang tidak didapatkan dari toko lain. Itu gitu. Jadi kita bisa mencas harga lebih tinggi sesuai dengan intensitas aroma tersebut, ya. Oke, sekarang kita bahas alasan yang keempat orang beralih ke parfum mixing, ya. Jadi tidak lain adalah karena parfum mixing itu mempermudah kita untuk menjual produk yang lama tidak tersentuh, ya. Jadi dengan kata lain, inventory kita itu akan lebih mudah terjual. Itu gitu. Ya, eh, tanpa disadari, coba deh teman-teman hitung sebanyak apapun kalian punya inventory, ini dengan asumsi kalian bukan tempat grosir ya. Kita bahas kalau seakan-akan kita ini semuanya ini bukan tempat grosir, misal hanya toko parfum biasa. Kan tentu kita tidak concern pada penyediaan inventory sebanyak mungkin kan, gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita ini memposisikan dirinya kita ini sebagai toko parfum yang bukan grosir ya, yang memang hanya akan fokus pada efisiensi biaya, berarti kan kita cukup menyediakan bibit parfum yang memang best seller atau trending kan gitu. Nah, sebanyak-banyaknya bibit parfum yang best seller atau yang lagi tren, itu tuh nggak akan lebih dari 50 varian sebenarnya. 50 varian itu udah banyak banget gitu. Jadi kalau kalian cari atau kalian list itu semua bibit parfum yang best seller itu mungkin kisaran segitu aja gitu loh. Nah, dari 50 varian itu ya, itu sebenarnya kalau kalian explore dengan cara mixing parfum itu akan jauh lebih efektif secara nilai ekonomi ya. Nah, itu gitu. Nah, tapi buat kalian yang sudah terlanjur punya inventory cukup banyak ya, jadi lebih dari 50 varian bibit, misal sampai 100, sampai 200, sampai 300, padahal kalian itu posisinya bukan sebagai tempat grosir parfum. Nah, cara yang paling efektif untuk membuat bibit-bibit yang lama itu kejual itu adalah dengan mixing. Ada 3 opsi dalam melakukan mixing. Opsi yang pertama, kalian mix bibit itu dari semua bibit yang best seller atau trend ya.
Yang kedua, kalian mix bibit dari yang satunya bestseller, satunya yang bukan bestseller. Yang ketiga, kalian mix bibit itu dari yang semuanya itu bukan bibit yang bestseller. Nah, kalian tinggal pilih mau mixing yang mana, ya. Tapi semuanya itu akan memberikan dampak positif, yaitu apa? Menjadikan inventory toko kalian menjadi lebih mudah terjual, ya. Oke, itu alasan yang keempat ya. Nah, ini alasan yang terakhir nih, yang nggak bisa dipungkiri lagi ya, bahwa mixing parfum ini ya, itu menjadikan aroma yang muncul itu sensasinya lebih enak ya dibandingkan single perfume. Karena kalau single perfume itu orang sudah terlalu lama mengenal aroma itu dalam kurun waktu atau durasi yang cukup lama ya. Tetapi kalau parfum mixing atau mixing parfum itu aromanya itu benar-benar akan muncul aroma baru meskipun dominasi aroma yang lama masih ada karena kan memang yang di mixing itu 2 bibit itu tentu di dalamnya mengandung aroma kedua bibit itu tetapi kan tidak identik 100% salah satu bibit gitu. Bahkan tidak jarang akhirnya memunculkan aroma yang baru juga gitu dan itu kebanyakan itu jatuhnya itu mixing itu jadinya enak. Kenapa? Karena mixing itu selera, based on selera. Jangan lupa ya, kita nggak bisa ngejudge bahwa hasil mixingan itu nggak enak loh. Buat dia itu enak loh, ya. Jadi buat kalian, ya, para penjual, ya, eh dibikin kalian itu nggak paham gitu ya, apa yang mau di mix gitu. Tinggal tanya aja ke konsumen dia sukanya apa. Mau nggak coba mixingan aku? Itu gitu. Kamu sukanya apa? Aku ada barang bagus gitu. Kalaupun kamu nggak beli sekarang, yang penting kamu cobain dulu deh gitu. Paling nggak kamu udah tahu aromanya kayak gimana. Nanti kalau parfum yang ini habis, kamu coba beli yang ini. Gitu loh. Jadi sebegitu mudahnya melakukan mixing dan mixing itu sesuai dengan seleranya kita ya atau kalian bisa sesuaikan dengan selera konsumen ya. Jadi tidak ada formula paten mixing itu harus sekian persen plus sekian persen gitu, nggak ada ya. Dan semuanya bebas mengatakan bahwa mixingan aku enak loh, itu gitu loh ya. Dibikin kalian nggak punya pemahaman yang memadai pun terkait mixing, itu kalian itu bisa melakukan dengan mudahnya mixing dan akan mendapatkan hasil yang enak. Karena apa? Yang namanya mixing itu yang paling penting kalian suka dengan aroma yang mau di-mix. Itu kasarannya ya, kalau benar-benar buta banget ya, itu kalian suka aroma apa? Aku suka aroma scarlet dan aku suka aroma pink chiffon. Ya kalau di-mix pasti jatuhnya aku suka, karena aku suka dua aroma itu kan. Bener nggak? Ya. Nah, itulah kenapa orang banyak beralih ke parfum mixing karena mereka lebih bisa menghargai seleranya mereka sendiri gitu kan. Mereka bisa bebas berekspresi, bereksplorasi gitu kan, mencoba semua aroma yang mereka suka gitu ya. Oke, baik pengguna langsung maupun penjual. Nah, gitu aja. Jadi 5 alasan ini yang menjadi pertimbangan orang kebanyakan beralih ke parfum mixing. Gitu. Nah, gimana dengan kalian ya? Jangan lupa bahwa sesuatu hal yang baru itu kalau terlewati begitu saja dan kalian tidak ikut ambil bagian, maka kue yang besar itu akan dikelola atau akan dimiliki oleh sebagian kelompok kecil ya. Nah, makanya ketika ada orang yang menggelontorkan atau melempar bola panas ke tengah-tengah kita semua terkait dengan hal baru, jangan lupa untuk meresponnya juga ya. Karena kalau kita tidak inovatif, maka di luar sana akan banyak orang yang lebih inovatif dari kita. Nah, makanya kita sebagai penjual ya mesti selalu adaptif terhadap perubahan-perubahan fenomena yang ada di sekitar kita. Supaya bisnis yang kita jalani ini terus berjalan secara langgeng, lancar, ada progres yang baik di setiap waktunya. Oke, karena kita adaptif, fleksibel, dan tentu inovatif. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih banyak sudah menonton. Oke, ketemu lagi di episode mendatang. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.